Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin waj'alna ma'ahum wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, dengan penuh dengan kebaikan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 216. Temanya adalah tentang peperangan, tentang kewajiban jihad fi sabilillah untuk menghentikan kejahatan-kejahatan musuh-musuh Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kalian berperang jihad fisabilillah, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal amat baik bagi kalian, dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu padahal hal demikian itu amat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, hadza ijabun minallahi ta'ala lil jihadi 'alal muslimina an yakuffu syarral a'da'i an hauzatil Islam. Ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin supaya mereka secara nyata dapat menghentikan kejahatan-kejahatan musuh-musuh Islam di wilayah kaum muslimin. Az-Zuhri mengatakan, jihad itu wajib bagi individu baik yang berada di dalam peperangan maupun yang sedang duduk atau tidak ikut dalam peperangan jika mereka memerlukan bantuan. Orang yang sedang duduk apabila diminta bantuan maka ia wajib memberikan bantuan, jika diminta untuk berperang maka ia wajib untuk berperang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, bersabda, la hijrata walakin jihadun wa niyah idistunfirutum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah, setelah pembebasan kota Mekah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat yang baik. Bila kalian diminta untuk maju ke medan perang, maka majulah. Muttafaq alaih. Qauluhu ta'ala, Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai, sesuatu yang kalian benci. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir, furidha 'alaikum qitalul kuffari ayyuhal mu'minun wa huwa syaqun wa makruhun ala nufusikum lima fihi min badil mali wa khatari halakin nafsi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk memerangi orang-orang kafir, musuh-musuh kalian, padahal perang itu berat bagi kalian dan sangat kalian benci, karena perang banyak mengeluarkan harta dan dapat membahayakan jiwa. Selanjutnya kalimatnya adalah وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut amat baik bagi kalian. Artinya
walakin qad takrahu nufusukum syai'a wa fi kullun naf'i wal khair. Terkadang pada perkara yang dibenci oleh nafsu kalian tersebut terdapat perkara yang bermanfaat bagi kalian dan itu sangat menguntungkan bagi kalian. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah karena dalam kasus peperangan tersebut itu akan membawa kemenangan dan keberuntungan atas musuh-musuh kalian, akan mendapatkan penguasaan atas negeri, kemudian harta benda, wanita dan anak-anak mereka pun akan aman setelah mereka melakukan kemenangan di dalam peperangan. Kalimat berikutnya dalam ayat ini adalah wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut amat buruk bagi kalian. Ai wa qad tuhibbu nufusukum syai'an wa fihi kulun al khatar wad darar alaikum. Terkadang sesuatu kalian sangat menyukainya namun terdapat keburukan bagi kalian dan kemudaratan bagi kalian. Jadi standar atau tolak ukur untuk menilai baik dan buruk sebuah perbuatan itu sungguh akan keliru jika kita serahkan pada hawa nafsu manusia. Baik dalam sisi kehidupan manusia, terlebih kalau kita pandang jauh untuk kehidupan akhirat. Patokannya bagi seorang muslim adalah bukan hawa nafsu, namun syariat dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan, halal dan haram. Saat Allah memerintahkan, saat Allah mewajibkan, pasti itu akan mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Dan saat syariat melarang dan itu diharamkan, niscaya dia akan berakhir pada keburukan dan penderitaan manusia. Kaidah usul mengatakan, haitsuma yakunu syar'u takunul maslahat. Pada saat di mana ada syariat, di sana pasti akan mengandung maslahat. Di mana ada kewajiban, pasti itu akan mengandung kemanfaat dan kebaikan pada manusia. Sebaliknya, jika sesuatu itu tidak disyariatkan, maka ia akan mendatangkan keburukan pada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam aspek balaghah, keindahan bahasa, kalimat ini sungguh mengandung unsur badi', keindahan bunyi yang luar biasa. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan kalimat wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kedua bentuk kalimat ini merupakan keindahan badi', keindahan bunyi yang disebut dan al-muqabalah, face to face, berhadapan, berkeseimbangan, yakni kebencian berhadapan dengan kecintaan, kebaikan berhadapan dengan keburukan. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa wa hadza 'amun fil umuri kulliha. Ini merupakan perkara umum, perkara yang bisa mencakup segala hal. Qad yuhibbul mar'u syai'an, terkadang seseorang menyukai sesuatu, walaysa lahu fihi khairatun wala maslahatun, padahal padanya itu tidak mengandung kebaikan atau kemaslahatan. Wa min zalikal uqudu anil qital, sebagai contoh tadi bahwa tidak pergi duduk-duduk di dalam jihad fi sabilillah, qad yaqbuhu isti'laul aduwi alal biladi wal hukmi, itu akan menyebabkan jatuhnya atau terkuasainya keadaan kaum muslimin dan kehidupan kaum muslimin. Ayat yang mulia ini kemudian ditutup dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah lebih mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Artinya huwa a'lamu bi'awaqibil umuri minkum. Dia Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui akhir daripada urusan-urusan kalian. Wa akhbaru bima fihi salahuhum fi dunyakum wa ukhrakum. Dan dia memberitahukan bahwa dalam peperangan itu terdapat kebaikan bagi kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Fastajibu lahu wanqadu li amrih la'allakum tarsyudun.
Oleh karena itu, sambut dan bersegeralah untuk memenuhi perintahnya supaya kalian mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sungguh mengandung makna yang sangat mendalam dan sangat luas, bahwa ujung dan hakikat dari suatu perbuatan tidak boleh kita sandarkan kepada hawa nafsu manusia. Karena akhir dari sesuatu itu kita tidak mengetahui, baik dalam dimensi dunia apalagi dalam dimensi akhirat. Yang paling penting bagi kita adalah berpegang kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini sangat mengingatkan kita pada kondisi kita pada saat ini, saudara-saudara kita kaum muslim di Gaza, Palestina. Sungguh ayat ini merupakan sebuah landasan yang sangat kuat akan kewajiban berperang jihad fi sabilillah. Bahkan pada saat ini nyata-nyata kaum muslimin di Palestina, Gaza, saudara kita telah diserang musuh Allah, telah diserang oleh makhluk terkutuk. Mereka telah memporak-porandakan kaum muslimin, kebanyakan dari wanita dan anak-anak. Pada saat ini tidak kurang dari 11.000 kaum muslimin menjadi syahid. Wajib sesungguhnya bagi kaum muslimin untuk menolong mereka. Wajib negara-negara tetangga Palestina, negeri-negeri Arab mengirim pasukan mereka yang terbaik. Karena hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk terkutuk ini, Yahudi Zionis laknatullah, mereka tidak memahami bahasa perdamaian. Mereka tidak bisa memahami bahasa negosiasi. Mereka hanya mengerti bahasa perang untuk meluntakan, untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Kebengisan yang mereka lakukan tidak bisa dengan PBB, tidak bisa dengan perdamaian, hanya satu dengan jihad fi sabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para mujahidin untuk menghancurkan kekuatan laknatullah Yahudi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.